Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa mulai kembali setelah kemarin kita ada kegiatan yang tentunya bermanfaat bagi kalian, dan hari ini memang apalagi guru kita OB, maka lebih harusnya itu lebih banyak prakteknya, lebih banyak output yang dihasilkan. Walaupun mungkin di semester sebelumnya di kakak kelas kalian juga sudah menghasilkan sebuah output, yaitu berupa buku aja yang mungkin sudah saya cantumkan di jalan ini juga. Nah, hari ini kita mencoba mengulas tentang perbandingan konstitusi. Berbicara tentang perbandingan konstitusi itu berawal mungkin kenapa kita harus membandingkan? Tentunya ada yang dibandingkan ya. Artinya begini, setiap negara itu pasti punya konstitusi, dan tentunya konstitusinya berbeda dengan kita. Kalau di pemerintahan mungkin di istilah mereka desa ada siji desa mawa cara, beda desa beda orang, beda pandangan. Apalagi dalam konteks negara, tentunya dalam praktik atau implementasi dari konstitusi itu ya menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada di daerah atau negara itu. Maka di sini ada beberapa negara yang barangkali juga mirip-mirip dengan kita, atau mungkin bisa juga saling mengadopsi. Artinya bisa juga di daerah atau di negara itu baik, di negara kita juga, di negara kita baik, belum tentu di negara yang lain. Tentunya di setiap negara punya rumusan produk konstitusinya yang menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Apalagi masyarakatnya, sistem pemerintahannya itu berbeda. Jadi misalnya di negara Swiss, di negara Inggris itu beda karena pemerintahnya parlemen, bersifat kerajaan. Nah, bisa juga kita lihat cara perubahannya. Kalau Anda berorganisasi, mungkin setiap periodisasi pasti ada telaah, ada kaji ulang tentang anggaran dasar. Tapi di rapat perubahan kepengurusan itu pasti ada peninjauan ulang. Itu ada yang seperti itu. Apalagi di beberapa negara juga mengalami seperti itu. Jadi bisa dilihat dari cara amandemennya. Ada yang kalau memang tidak ada sesuatu yang urgent atau yang penting sekali untuk dirubah ya tidak dirubah. Tetapi ada juga yang mungkin kepentingan kelompok atau kepentingan politik, sehingga isu itu dikembangkan masuk ke ranah perubahan konstitusi, yang tentunya perubahan itu harus sesuai dengan aturan yang ada di konstitusi. Kalau adik-adik ketika membaca undang-undang dasar, pasti di pasal terakhir itu aturan peralihan dan perubahan undang-undang. Itu biasanya kalau di amandemen atau pembaharuan konstitusi inilah yang membedakan antara berbagai negara juga seperti itu. Jadi jika perubahan itu dimulai dari karena berlakunya konstitusi, ada yang berlaku 10 tahun sekali, ada 5 tahun sekali, dan sebagainya. Itu tergantung pada kesepakatan yang dibuat di dalam suatu negara itu. Di berbagai negara tentunya mempunyai aturan masing-masing, sehingga itu menjadi anutan. Seperti di Belanda, Jerman, Prancis itu berubah. Sistem pembaruan yang berlaku di berbagai daerah atau berbagai negara ini menjadi hal yang berbeda. Sehingga ketika ngomong
perubahan itu bisa kita bandingkan sistem negara kerajaan atau jadi kalau kerajaan itu memang sifatnya ya monarki, tergantung kepada raja, tergantung kepada. Tetapi di undang-undang negara kita tidak seperti itu. Nah, ini yang bisa juga perbandingan dari bentuk negara. Jadi isi daripada konstitusi itu kan salah satunya mengatur tentang bentuk negara, sehingga kita bisa membandingkan. Oh, di Malaysia seperti itu, di Australia seperti itu. Itu kok mirip-mirip kerajaan, tetapi kok ono presidennya kan? Enggak. Di negara kita termasuk negara kesatuan Republik Indonesia, apalagi pasca amandemen. Kalau sebelum amandemen istilahnya adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah sekarang menjadi NRI, Negara Republik Indonesia. Ini yang menjadi perbandingan. Kalau kita bandingkan bisa dari isinya, bisa jadi ada kebiasaan perubahan dari suatu negara, sehingga itu bisa membandingkan antara negara-negara. Contohnya misalnya negara Amerika Serikat atau negara Serikat, ini ke negara yang tersusun secara jamak, terdiri atas beberapa negara bagian-bagian. Ini termasuk terkait dengan sistem negara. Kalau di Amerika Serikat itu kan berarti ada negara bagian, ada negara Amerika, ada negara bagian. Nah, kalau kita ingat kayak istilahnya federal, sebenarnya di negara kita sebenarnya sudah ada, tetapi bukan negara, tapi kerajaan Mojopahit. Kerajaan Mojopahit itu kan bisa menguasai wilayah-wilayah hampir sepertiga dunia atau sepertiga dunia, sehingga negara kok Singapura itu sampai India, Pakistan itu pernah menjadi bagian dari kerajaan Mojopahit, tetapi menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang harus setor upeti, artinya harus tunduk dan patuh kepada kerajaan. Walaupun dia punya itu. Nah, miripnya dengan negara kita apa sekarang? Negara kita bukan negara federal, bukan negara serikat, tetapi ada wilayah bagian-bagian. Nah ini yang unik, yang menjadikan Indonesia kuat. Jadi kayak provinsi Jawa Timur, provinsi Jawa Barat itu sebenarnya kalau berdiri negara kan bisa mirip negara kan, ada gubernurnya. Cuma istilahnya gubernur kalau provinsi. Kalau negara kan presiden, kalau perdana menteri dan sebagainya. Ini yang biasanya kita bisa melihat dari sistem pemerintahnya, sistem ini kalau kita melihat. Kemudian di tiap negara itu punya ciri khas-ciri khas. Kalau di negara federal yang saya ceritakan Amerika, itu bentuk pemerintahnya atau bentuk negaranya dan memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri atau kabinet. Kalau di negara kita beda istilah. Jadi kalau di Amerika, di Malaysia misalnya ada raja, ada perdana menteri. Perdana menteri Malaysia siapa? Yang sering muncul di pertanyaan ketika kita SMA juga. Nah, kalau kita bicara tentang negara federal, itu negara bagian membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi di negara serikatnya. Ya kalau di negara kita kan bukan negara, tetapi setiap daerah punya peraturan daerah, perda. Tapi kalau negara harus undang-undang dasar. Tetapi undang-undang dasarnya nggak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat, negara pusat. Kayak Amerika Serikat. Inilah yang bisa kita bandingkan. Nah, terus misalnya kita bicara perbandingan itu kan apa sih beda nih Naila Mbak Fitriah misalnya. Siapa bisa ini? Pira, masalah Pira.
Bedanya apa? Beda kerudungnya Pak. Rian nyata enggak Pak, wajahnya lo sama bulatnya. BB-nya beda Pak, enggak mirip sedikit gitu. Nah, itu salah satu itu mungkin. Jadi orang itu berbeda. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah terkait dengan konstitusi yang isinya tentang sistem negara, sistem undang-undangnya. Nah, kalau kita lihat masa undang-undang dasar yang pertama kali di Indonesia itu, negara Indonesia menjadi negara kesatuan yang berbentuk republik, ya, berdasarkan undang-undang dasar secara originalnya seperti itu. Bahwa masa berlakunya undang-undang pertama itu negara Indonesia berbentuk negara kesatuan berdasarkan pasal 18 1105, menganut negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi. Ini undang-undang pertama kita sebelum amandemen. Ini contoh perbedaan kalau di Amerika tadi. Tapi kalau undang-undang pasca amandemen di pasal 18 itu bukan NKRI tapi negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pemerintahannya itu pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah itu juga diatur, ada daerah istimewa, ada daerah khusus. Ada daerah istimewa itu apa? Mungkin karena bekas atau mungkin masih ada kerajaannya, DIY misalnya, DKI misalnya. Kok DKI apa istimewanya? Karena ibu kota, daerah istimewa. Ya, kalau Aceh misalnya, Papua misalnya, itu daerah khusus. Aceh khusus, Papua bisa juga istimewa atau khusus, otsus. Misalnya di dalam aturan undang-undang peraturan daerah kita itu namanya otsus, otonomi daerah khusus. Kenapa Papua misalnya dikatakan otsus? Sumber daya alamnya sangat besar ya. Masyarakatnya nggak sebesar di Jawa Timur, pulaunya besar, wilayahnya besar, masyarakatnya, sehingga perlu perhatian khusus, perlu kewenangan khusus. Kayak Aceh kenapa dikhususkan, diistimewa? Karena dia dianggap sebagai serambi Mekah. Ada yang mengatakan kalau ada di sejarah itu ya. Jadi sejarah penyebaran agama Islam di negara kita itu berawal dari, karena apa? Aceh itu pintu masuk masyarakat atau warga negara dunia yang mau masuk ke benua Asia, benua Afrika, harus masuk pintu masuknya iso ini lewat kuno, nek jalur laut, nek jalur udara kan yo pokok izin nek iso kan, nek jalur kapal yo mosok kate mencolot Pulau Jawa lu pirang ngewu kilone ya, tapi ada selat namanya selat Batam atau selat itu kan pintu masuk, sehingga dan pintu masuk itu adalah wilayah Indonesia. Coba ikut di portal masuk ya, silahkan Anda mau berdagang ke Afrika, ke benua, tapi kan lewatnya kuno itu, sehingga daerah yang ada itu dikatakan daerah istimewa. Nah itu kalau di negara kita. Kemudian kalau kita lihat di masa-masa 1949, konstitusi kita pernah mencoba trial lah istilahnya, menjadi negara serikat, RIS, Republik Indonesia Serikat. Tetapi ya ternyata tidak bisa. Yo enak aku sih di omah dewi nek encene awan dewi cikuan omah tuh. Artinya itu tidak berhasil, sehingga kembali lagi ke undang-undang dasar secara umum. Kemudian perbandingan yang berikutnya bisa kita lihat dari sistem pemerintahannya. Yang umum itu ada istilah sistem pemerintahan presidensil dan parlementer. Nah, itu sepakat yang mana? Kalau di negara kita pertama kali ya presidensil, karena republik.
Dulu pernah dicoba waktu RIS itu ada parlemen. Karena kalau parlementer dia juga sebagai kepala negara, juga kepala pemerintahan. Tetapi masalahnya adalah ketika itu presiden mengangkat jabatannya seumur hidup. Nah, itu menjadi masalah. Sehingga di tahun 49, tahun 50-an mulailah ada pemilu. Mulai ada multi partai. Pemilu pertama tahun 1955 itu muncul multi partai seperti sekarang. Partainya awal kerek, jadi semua masyarakat boleh berkelompok, berserikat, membentuk sebuah kelompok yang namanya partai politik. Hampir 50 partai. Tapi partai yang besar, ya akhirnya kalau ada yang menang dominan, akhir koalisi seperti yang Anda alami atau yang ada di usia Anda bisa menyaksikan bahwa ada partai-partai yang dulunya banyak akhirnya berkoalisi atau mungkin tidak sampai ke kursi Senayan atau menjadi masuk anggota DPR pusat karena dibatasi minimal harus 2,5% atau berapa persen dari penduduk Indonesia yang bisa menduduki jabatan di DPR atau lembaga legislasi. Makanya kemarin itu dari 15 partai dari 7 partai yang bisa masuk di kursi Senayan. Ini banyak yang barangkali perbedaan dari konstitusi. Boleh ada teknik bulog dari perbedaan sistem pemerintahan presidensial ini, yang pertama kalau presidensial itu bentuk pemerintahnya dikepalai oleh presiden, dibantu oleh menteri atau istilahnya ada kabinetnya. Parlemen juga seperti itu, tapi parlemen itu ketua DPR, kalau bahasa umum ketua DPR ya ketua kepala pemerintah. Dan sekarang juga ada istilahnya pemerintah sistem campuran. Jadi itu salah satu bentuk isi konstitusi yang barangkali setiap negara ikon sing anut iki ono sing iki ono. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa secara formal perubahan undang dasar kita pertama hingga perubahan mengikuti sistem amandemen di mana konstitusi berupa undang dasar masih tetap berlaku. Jadi amandemen itu intinya sehingga ini bisa kita bandingkan ngadopsi sistem ini digarani parlemen ke parlemen, presidensial ke presidensial. Yo bentuknya presidensial tapi fungsinya. Kalau Pak Prabowo kalau keluar negeri menjadi kepala negara. Kalau di dalam menjadi kepala pemerintahan, mesti ini kan ada beda. Mesti ini kepala negara yang mewakili negara kita keluar itu ya mesti ini MPR. Tapi kan enggak. Yang ini kan pada koyo parlementer. Tapi pada kita menurut presiden. Jadi mungkin sistemnya ya bisa dikatakan gabungan ya antara presiden dan maka ini menjadikan banyak negara juga menggunakan sistem seperti itu. Ini atau istilahnya sistem perintah kolegial mengadopsi dari berbagai sistem. Terus sampai nih Pak, presidennya sing menjadi kepala negara karena apa? Dia memegang anggaran, kuasa anggaran. Ya, walaupun bisa saja kepala negara itu ketua DPR atau ketua MPR bisa. Mestinya ideal ya majelis permusyawaratan rakyat sebagai mandataris pemersatuan lembaga tertinggi negara. Tetapi kan sekarang Indonesia tidak punya lembaga tertinggi negara, tidak boleh. Yang ada adalah lembaga tinggi negara. Mungkin peran fungsinya yang berbeda. Nah, tertingginya apa? Ya undang-undang dasar dan konstitusi berarti yang tertinggi. Ini yang menjadikan
penyelenggaraan di pemerintahan kita bisa dibandingkan dengan